Perkenalkan, saya Delviana Banobe, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya adalah guru seni budaya di SMA Negeri 1 Almaty Oketo Timur. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan mengadakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 IPA. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran seni budaya. Hari ini kita akan mempelajari tentang seni tari tradisional. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya satu orang memimpin kita dalam doa. Siapa? Berdoa selesai. Ya, doa selesai. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Untuk kelas apa yang tidak hadir hari ini? Ya. Stanley. Oke. Stanley, Gio, Stanley, Gio, siapa lagi? Arnold, Arnold, Putra, Putra, Salma. Salma. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam seni tari tradisional Nusantara, ingat ada tambahan Nusantara. Aku mau tanya dulu, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, angkat tangan. Oke, nama? Intan Ape. Oke, Intan. Konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisional setempat. Iya, minggu lalu kan kita belajar tentang seni tari daerah Setempat. Hari ini kita akan belajar tentang tari tradisional yang ada di Nusantara. Tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis, tetapi bukan untuk tarian daerah setempat, tetapi tarian di daerah lain atau sepanjang Nusantara. Nusantara berarti yang ada di mana saja? Ada di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Ya, dalam negeri atau di Indonesia. Baik, sebelumnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengamati, mendiskusikan, dan mempresentasi hasil mengenai bentuk, jenis, nilai estetis, ragam gerak tari tradisi daerah lain atau Nusantara. Nah, kira-kira apa pentingnya mempelajari bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam tari? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kamu nanya? Kamu nanya atau tidak? Kalian bertanya-tanya atau tidak? Sudah dikasih tahu. Nah, yang pertama itu adalah dapat mengetahui tentang tarian yang ada di setiap daerah. Yang kedua, Mengetahui budaya asli Indonesia. ya, dan yang ketiga, Menjadi kebanggaan bagi diri dalam berbagai tarian Nusantara. ya, betul sekali. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu. Tahukah kalian
Nah, setelah lihat video yang tadi, kira-kira dari 4 gerakan yang disajikan oleh penari tadi tergolong pada jenis apa saja gerakannya? Sudah tahu atau belum nih? Oke, kalau belum, kita simpan dulu pertanyaan yang tadi untuk di akhir pembelajaran. Menurut author, bentuk merupakan aspek yang secara estetis itu dievaluasi oleh penonton. Siapa penonton di sini? Ya, kalian yang sedang menonton tarian yang tadi Ibu tampilkan. Bentuk tarian itu ada 2, yaitu yang pertama tarian representasional. Apa itu tarian representasional? Tarian itu menggambarkan sesuatu dengan jelas. Ya, benar sekali. Artinya tarian ini menjelaskan sebuah kisah dari awal sampai dengan akhir dengan jelas. Contohnya tari apa ini? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kalau tari representasional artinya tari itu menceritakan tentang kegiatan yang jelas. Ini kebalikannya. Kalau non artinya tidak jelas. Dia hanya menampilkan keindahannya saja. Oke. Contohnya.
tari tari ini sebentar akan Ibu tampilkan videonya. Kita masuk dulu pada nilai estetis. Nah, nilai estetis ini bisa kita nikmati secara visual dan auditif, visual dan auditif. Nilai estetika ini bersifat subjektif dengan maksud bahwa gerak tari orang tertentu mungkin memiliki nilai yang baik, namun bagi orang lain belum tentu baik. Oke, nah Ibu akan menampilkan video dalam video. Mari kita saksikan. Hai, ketemu lagi di sini. Bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan yang tadi? Belum ya? Oke, kalau begitu Ibu lanjut lagi dengan versi yang berbeda. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang bentuk, kemudian jenis dan nilai estetis kan? Akan Ibu perjelas lagi pada video kali ini. Ya, untuk bentuk tari tadi ada berapa coba? Iya, benar sekali, ada 2 bentuk tari. Yang pertama, ya, tari representasional. Nah, untuk tari representasional ini adalah tarian yang gerakan dari awal hingga akhirnya itu menceritakan tentang sebuah kisah atau sebuah kegiatan dengan jelas. Ingat, dengan jelas. Nah, untuk tari representasional ini kita dapat melihatnya tuh secara kesatuan yang utuh dari awal hingga pada akhirnya itu dengan benar-benar jelas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan Ibu sajikan sebuah video baru yang menggambarkan tentang tari representasional. Yuk kita simak.
tadi tarian dari representasional. Sudah jelas kan? Nah, sekarang yang kedua adalah tari non-representasional. Tari non-representasional ini adalah gerakan tarian yang dari awal hingga akhirnya itu tidak menggambarkan kegiatan yang dilakukan itu secara jelas. Artinya gerakan yang dibuat oleh tari non-representasional ini adalah gerakan yang hanya memiliki nilai estetisnya saja. Kita lihat pada tayangan berikut ini. Bagaimana? Sudah 2 contoh kan dari masing-masing bentuk tari? Semoga dengan ini semakin paham ya. Kemudian kita masuk dalam gerak tari. Jenis gerak tari ini ada 2, yaitu yang pertama gerak murni atau wantah, dan yang kedua adalah gerak maknawi. Iya, benar sekali. Untuk gerak murni adalah gerakan yang disusun sedemikian rupa untuk menjelaskan tentang keindahan dari sebuah tarian. Tidak memiliki simbol atau makna tertentu dalam gerakan tariannya. Sebagai contoh, akan Ibu tampilkan gerakan murni. Nah, itu dia tadi gerak murni. Sekarang adalah gerak maknawi. Bagaimana gerak maknawi itu? Gerak maknawi artinya dalam gerakannya itu memiliki makna atau simbol tertentu. Penasaran? Yuk kita lihat bersama. Sudah saksikan contoh-contoh yang Ibu berikan tadi? Nah, sekarang kita akan masuk dalam nilai estetis atau pembahasan yang terakhir nih. Sudah nggak sabar kan? Nah, untuk nilai estetis adalah nilai keindahan yang menurut penikmat atau penonton atau anak-anak yang saksikan sendiri. Nah, untuk nilai estetis ini adalah nilai yang kita dapat lihat secara visual atau auditif. Ingat, visual atau mata dan juga auditif atau pendengaran. Nah, untuk kalian ingat bahwa nilai estetis ini adalah tergantung subjektif masing-masing atau tergantung masing-masing individu. Contoh misalnya, si Eni menyukai video atau tari Srimpi tadi. Sedangkan untuk Ray lebih menyukai tarian tani. Nah, itu tergantung masing-masing orang. Tetapi karena menurut Eni, tarian yang disukainya adalah tarian Srimpi, bukan berarti tarian yang dibawakan oleh tari petani tadi tidak bagus. Semua sama-sama bagus, tetapi kembali lagi tergantung dari selera masing-masing. Oh iya, Ibu hampir lupa. Tadi kalau untuk menikmati nilai estetis dalam tari, ingat, kalau mata itu untuk melihat apanya? Iya, benar sekali, melihat gerakan penarinya. Sedangkan kalau telinga, iya, iringan musiknya. Oke, sampailah kita di penghujung penjelasan video ini. Tapi belum selesai dengan Ibu yang di situ loh. Ya, semoga dengan video ini kalian dapat memahami tentang bentuk, kemudian jenis dan nilai estetis dengan lebih baik lagi. Oke, sekian dari Ibu. Salam, dadah. Sudah saksikan video tadi? Sudah. Bagaimana, mengerti dengan penjelasan tadi?
Oke, kalau mengerti sekarang kalian akan bentuk kelompok dan Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian kerja. Oke, kita akan bagi dalam 2 kelompok. Yang kelompok pertama coba angkat tangannya. Iya, 5 orang. Nah, yang kelompok 2, oke, ini kelompok yang pertama. Ini kelompok yang kedua. Sekarang bentuk sudah kelompoknya. gerak menawi, membuang pukat, mengayun perahu, menarik pukat, gerak murni, mengayun tangan ke kiri dan ke kanan. Nilai estetis, tarian ini menggambarkan tentang nelayan yang dalam kegiatannya mencari ikan di laut. Keindahannya ditunjukkan melalui kekuatan otot tangan dan penari yang terlihat kuat dalam menarik jala dan mendayung perahu, tapi tidak terlihat estetis atau ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang saatnya kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tarian Nai, bentuk tari representasional. Jenis gerak maknawi yaitu memetik jagung, mengupas, memisahkan dari tongkolnya, dan menumbuk jagung. Nilai estetis, tarian ini mengandung nilai estetis dalam gerak yang menunjukkan kebiasaan rakyat Semau NTT dalam kesehariannya mengolah bahan makanan pokok yaitu jagung. Demikian hasil presentasi kami. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Dari presentasi teman kalian tadi di kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang mau kasih tanggapan? Tidak ada? Oke. Tapi tarian-tarian menurut kelompok 1, tarian lain bagus tidak? Bagus.
maknawi dan murni. Oke. Kemudian nilai estetisnya itu tergantung masing-masing orang. Mungkin menurut satu kelompok tarian yang lain itu bagus, sedangkan menurut kelompok dua, oh tarian haingai itu yang lebih bagus. Tergantung masing-masing penonton atau penikmat tari. Ya, sampai sini paham? Paham. Ya, paham kan sudah sampai kesimpulan. Oke, untuk refleksinya siapa yang mau bicara, ayo angkat tangan. Ya, coba salah satu. Baik, dari pelajaran yang tadi kami dapat, kalau ketika kita pergi di masyarakat, kita bisa memahami tentang bentuk tari, jenis gerak dengan nilai estetik. Terima kasih. Iya, dapat mengetahui bentuk, jenis, dan juga nilai estetik. Oke. Maka dari itu, Ibu yakin bahwa kalian sudah mengetahui pertanyaan yang tadi Ibu simpan tadi. Nah, ini adalah tarian gerak. Tarian ini berasal dari daerah bukan Nusa Tenggara Timur, tapi dari daerah Jawa. Nah, kemudian jenis tarinya ini tari representasional atau non representasional. Iya, benar sekali. Tari representasional. Kemudian video yang kedua, geraknya itu ada berapa? Jenis gerak maknawi dan juga murni. Iya. Oke, sampai situ saja pertemuan untuk hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Ayo, siapa yang mau berdoa? Laki-laki lagi? Oke, laki-laki lagi. Kita pulang, marilah kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Berdoa selesai.